Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat MK pagi semua. Pada pagi hari ini hujan mengguyur di kota Yogyakarta. Semoga ini menjadi jalan keberkahan bagi kita semua. Sahabat MK pagi semua, jangan lupa seperti halnya pekan-pekan lalu, jangan lupa kita begitu bangun tidur, kita ingat bahwa kita masih dibangunkan, bahwa kita masih ada, denyut jantung kita masih berdenyut, ya. Coba sekarang raba, denyut jantungnya masih pada ada semua, jangan-jangan pada hilang ya. Denyut jantung kita masih berdenyut, artinya Allah mengirimkan darah, suplai energi, suplai oksigen, berbagai macam kotoran diangkut lewat darah. Dari mana? Dari 83 triliun sel yang ada di dalam tubuh kita nih. Allah angkut lewat jalan-jalan berupa pembuluh darah yang panjangnya kurang lebih 350.000 kilometer atau kurang lebih sepertiga antara jarak antara bumi dan bulan. Masya Allah, ini sebuah kondisi yang memang tidak sederhana dan tidak mudah, ya. Alhamdulillah tadi pagi juga mungkin sudah ada yang buang air kecil ya, Ibu Bapak. Ya, semalaman ketika kita tidur Allah cucikan darah yang kotor tadi yang mengangkut makanan dari 83 triliun, 87 triliun sel begitu ya, yang diangkut oleh darah. Allah cuci itu darahnya. Kemana? Ke 750.000 mesin cuci darah di ginjal kiri, 750.000 mesin cuci di ginjal kanan. Nah, kalau tadi kita tidur ada yang 8 jam gitu ya, ada yang 12 jam, ada yang 6 jam. Kurang lebih per 24 jam itu darah yang sama itu dicuci 76 kali. Suatu jumlah yang sangat fantastis teman-teman semua ya. Jadi 76 kali per 24 jam. Berarti kalau misalnya 12 jam itu sekitar 38 kali dicuci ya. 38 kali. Jadi kalau ibu bapak tadi tidur misalnya 6 jam, mungkin 18 kali tuh mesin cuci kita tuh mencuci darah yang sama. Masya Allah. Jadi tatkala kita ingat nikmat betapa rumitnya tubuh kita ini, betapa tubuh kita ini tidak sederhana untuk mengurusnya, dan sekarang ternyata baik-baik saja. Artinya ini sebuah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita ingat nikmat tersebut, maka ada rasa syukur yang terdalam di dalam hati kita. Ya, jangan lupa pagi hari ini untuk selalu bersyukur. Nah, sahabat-sahabat MK pagi semua, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang khitanan, ya, sirkumsisi khitanan, ya. Khitanan itu merupakan salah satu syariat, ya, dari sejak Nabi Ibrahim sampai kepada kita, begitu ya. Nah, khitanan ini kalau kita lihat di Indonesia itu kan ada 4 musim ya, musim khitanan. Ada musim habis Lebaran, kemudian musim bulan Maulid, kemudian musim liburan sekolah, dan musim tahun baru. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan ya, kurang lebih berapa? 17 hari lagi Kang Apip untuk menjelang Ramadan. Nah, pada setelah Ramadan itu adalah musim khitanan. Sehingga pada pagi hari ini kita akan coba bahas usia berapa sih yang aman, yang layak, yang optimal untuk dikhitan itu usia berapa? Nah, kemudian ada yang nanyakan juga, Dok, kalau dikhitan itu memang manfaatnya apa? Bukti ilmiahnya apa? Begitu ya. Kemudian selain indikasi agama apa aja yang sekiranya mengharuskan untuk dikhitan. Baik, Ibu Bapak semua, mohon maaf jika pada tayangan ini tidak semua gambar nanti bisa kami tayangkan ya.
karena dengan berbagai hal pertimbangan kebijakan dari berbagai macam platform yang menayangkan siaran ini. Tetapi bagi ibu bapak yang mungkin nanti menginginkan gambaran yang lebih jelas, akan saya sampaikan gambar-gambar dan foto-foto yang mungkin akan memperjelas paparan ini. Tetapi akan disampaikan nanti pada setelah siaran ini lewat link Zoom ya. Bagi Bapak Ibu mungkin nanti yang ingin saling sharing atau berkonsultasi bareng, silakan nanti untuk bergabung juga di Zoom ya. Karena insya Allah pertanyaan-pertanyaan ataupun gambar-gambar khusus nanti saya hanya akan ditayangkan lewat Zoom. Baik. Ibu Bapak semua, sahabat-sahabat MQ Pagi yang menyimak di MQ FM, yang menyimak di MQ TV, begitu ya, dan berbagai macam platform digital lagi lainnya, kita akan coba telusuri sirkumsisi itu seluruh dunia seperti apa. Baik, kalau kita perhatikan, menurut WHO tahun 2010, populasi sirkumsisi dunia ini kurang lebih 30% dari penduduk laki-laki dewasa. 30%. Boleh lihat di gambar ini, teman-teman. Kalau misalnya yang makin biru itu berarti populasinya antara 90 sampai 100%. Bisa kita lihat di sini ya, yang mana yang biru tua begitu. Di sini ada Indonesia, kemudian ada juga Filipina, kemudian Malaysia, kemudian ini di Semenanjung Arab, begitu ya. Kemudian kita lihat juga di beberapa negara di Afrika, Afrika Utara, begitu ya. Kemudian Afrika Barat, kemudian Afrika Timur. Populasinya ternyata tinggi yang di hitan. Nah, demikian juga dengan di Amerika, sebagian besar di Amerika juga di sini ada ya. Kemudian di sini lihat juga di Australia. Artinya kalau kita lihat data dari WHO tahun 2010, populasi yang disirkumsisi rata-rata berkisar sekitar 30% dari laki-laki dewasa yang di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat lihat nih gambaran yang warnanya pink di sini daerah Kanada, teman-teman ya, sahabat-sahabat semua. Di sini itu berkisar antara 40 sampai 49%. Artinya kurang dari di Kanada ini lebih dari 30% ya, 40 sampai 49% penduduk laki-laki dewasanya itu di hitan. Nah, ada suatu hal yang menarik di sini ya, di Kanada dan di Amerika, teman-teman. Nanti data ilmiahnya saya sampaikan. Ternyata circumcision of the newborn, jadi hitan pada anak baru lahir, ini menjadi tren. Apa alasannya? Nanti kita akan coba lihat dari datanya, begitu ya. Nah, terkait apa sih sebetulnya sirkumsisi itu? Apa yang dipotong? Sejauh apa yang dipotong? Begitu ya. Nah, kita coba lihat tayangan gambar berikut ini. Indikasinya? Indikasinya terbagi menjadi 4, teman-teman semua. Yang pertama, indikasi agama. Ini saya ambil dari salah satu jurnal yang merujuk dari WHO. Indikasinya ada 4. Pertama, indikasi terkait masalah religius. Ada 3 agama besar di dunia ini ya yang menganjurkan untuk khitan. Ada dari kalangan Katolik, kemudian juga dari kalangan Yahudi dan kalangan Muslim, begitu ya. Nah, kemudian juga yang kedua adalah etnokultural, terkait masalah etnik dan budaya. Pada budaya-budaya tertentu ini menganjurkan untuk disirkumsisi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sirkumsisi ini atau khitan ini merupakan salah satu bentuk laki-laki itu sudah dewasa. Di antaranya di beberapa negara Afrika, begitu ya. Di sana didapatkan kepercayaan kalau mau menikah berarti harus berani untuk disunat di sana ya. Bahkan ada budaya tertentu di Afrika Barat, yang nyunatnya itu menjelang pernikahan dan disaksikan oleh calon mempelai perempuan. Ini menunjukkan bahwa laki-laki itu sudah siap dan mempunyai ketangguhan mental, katanya begitu ya.
Itu kalau secara etnokultural ya. Kemudian juga secara sosial atau personal atau misalnya nilai-nilai di keluarga. Di keluarga tertentu akan merasa bangga, akan merasa terlindungi. Kenapa terlindungi ya? Karena beberapa riset menunjukkan dengan digital itu bisa mencegah dari penyakit-penyakit tertentu. Kemudian juga alasan medis. Alasan medis. Misalnya kalau zaman dulu mungkin ya ketika anak pakai celana pakai sleting kejepit luka ya sekalian aja disunat begitu ya. Kemudian ada alasan medis lain misalnya anak tersebut mengalami infeksi saluran kencing berulang. Nah, ini sering didapat nih. Rujukan dari sejawat-sejawat dokter anak yang sampai kepada saya, rata-rata anak yang disirkum itu, yang disunat itu menderita phimosis. Jadi ketika anak sering merasa demam, kadang-kadang demam gitu ya, dalam seminggu itu sekali, kadang-kadang dalam sebulan itu bisa 2 kali, 3 kali demam gitu ya. Tapi batuk enggak, pilek enggak, begitu ya. Kemudian penyakit yang lain juga enggak. Nah, ketika diteliti, kadang-kadang karena anak itu bisa pakai diapers, begitu ya, sehingga tidak selalu nampak bagaimana kondisi dia ketika kencing. Ketika dia kencing tanpa diapers itu ya, tanpa popok yang disposable itu, ternyata kelihatan tuh kencingnya itu si kulupnya itu menggelembung, ya. Berarti kalau sudah menggelembung sudah terjadi peradangan di ujungnya. Atau bahkan baru kelihatan tuh si penisnya itu kemerahan, bengkak begitu ya. Nah, ini juga merupakan salah satu indikasi. Karena infeksi saluran kencing yang berulang ini menunjukkan adanya retensi atau adanya penimbunan air kencing anak-anak itu ya di bagian antara kuluf dan kepala penis. Retensi inilah yang mengakibatkan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri ya di sana sehingga terjadi infeksi saluran kencing. Nah, ini yang terbanyak menurut saya ya, infeksi saluran kencing berulang. Kenapa infeksi ini bisa muncul? Karena terjadi perlengketan antara kepala penis dengan kuluf atau dengan prepusium. Perlengketan inilah yang menimbulkan cairan-cairan dari kelenjar-kelenjar yang ada di kepala penis dan sekitarnya itu tidak bisa keluar dan tidak bisa bersih. Sehingga suburlah bakteri di sana. Perlengketan tersebut dinamakan dengan phimosis ya dan paraphimosis. Itu ya teman-teman ya. Jadi indikasi ini ada 4. Bukan hanya indikasi agama, tetapi ada juga indikasi etnokultural, indikasi sosial, dan indikasi medis. Baik, kita coba lihat. Sekarang phimosis teman-teman. Jadi kalau phimosis ini di penisnya itu misalnya ada anak ya umur 3 tahun, 4 tahun gitu. Kalau pipis itu kadang-kadang nyeri gitu ya. Atau terlihat kemerahan atau bengkak di penisnya itu. Atau di prepusiumnya atau di kulufnya ya. Anak itu sering menderita demam. Demam. Jadi demam yang tidak diakibatkan oleh penyebab lain, begitu ya. Biasanya kan kalau ada pilek, kemudian juga ada batuk ispa gitu, infeksi saluran pernapasan atas, tidak juga nyeri perut. Nah, perhatikan nih, apakah ada sesuatu di penis anak tersebut. Nanti gambarnya ya, gambarnya nanti di Zoom. Apa itu phimosis, gambarnya nanti insya Allah saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa disampaikan di sini ya. Kalau misalnya ibu bapak pengen pengen lebih jelas, bisa bergabung nanti di Zoom ya. Bisa sekarang, bisa juga nanti habis tayangan ini ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi intinya phimosis itu si prepusium, si kulup itu tidak bisa ditarik ke belakang. Nah, bahasa kitanya tidak lengket gitu ya. Lengket si kulitnya itu ke kepala penis. Lengket. Akibat lengket yang terjadi adalah penimbunan sekret-sekret dari kelenjar-kelenjar yang ada di gland penis dan sekitarnya. Yang kedua adalah timbunan dari
sisa-sisa air kencing. Ketika terjadi ini berulang, maka akan terjadi perlengketan kulit dengan kepala penis itu makin erat, sehingga sampai pada ujungnya. Ketika ujungnya mengalami peradangan, ini bisa disebut dengan balanitis serotiva namanya itu teman-teman ya. Jadi phimosis ini sebuah keadaan di mana kulit kuluf ini tidak bisa ditarik mundur ke belakang sehingga glans penis itu bisa dibersihkan. Jadi karena tidak bisa, maka terjadi penimbunan berbagai macam kotoran di sana. Gejalanya, kalau misalnya anak mengalami phimosis seperti ini, umumnya anak nyeri ketika buang air kecil, kemudian juga adanya demam, biasanya demamnya nggak begitu tinggi, ya. Kemudian adanya bengkak dan adanya kemerahan. Sering terjadi pertanyaan nih, dok, apakah ini punten diakibatkan oleh pemakaian dengan popok yang disposable itu, diapers itu ya? Saya bilang tidak. Walaupun ada pengaruhnya, ini tidak besar. Karena tidak semua yang memakai diapers itu timbul perlengketan seperti ini, gitu ya. Nah, apakah ini juga diakibatkan misalnya oleh anak yang sering bermain kotoran, bermain tanah, begitu ya? Ini juga kalau kita lihat dari datanya tidak terlalu signifikan nih teman-teman ya, belum tentu ya. Nah, yang kedua selain phimosis yang disebut dengan paraphimosis. Apa tuh paraphimosis? Hampir sama dengan phimosis tadi ya. Kalau paraphimosis ini bisa nggak bisa ditarik ke belakang si kulupnya itu, prepusiumnya itu. Kalau paraphimosis bisa ditarik ke belakang, tapi dia ketika mau dibalikin lagi ke depan, dia tidak bisa. Ya, itu paraphimosis. Kalau kita lihat dari kejadiannya, ini hampir sama. Kemudian juga dari penyebabnya juga ini hampir sama dengan phimosis tadi ya. Jadi beberapa penyakit ini yang mengindikasikan. Bisa nggak dok, phimosis itu diobati tanpa disunat, tanpa disirkumsisi? Bisa, yaitu dengan menggunakan preparat steroid. Ya, ada dexamethasone, kemudian juga metilprednisolon, desoximethasone, dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang paling umum dilakukan adalah ketika terjadi phimosis atau perlengketan antara kuluf dengan glans penisnya, rata-rata dilakukan tindakan, ya. Tindakan itu dibersihkan, dipisahkan seperti itu. Dan itu nyeri. Kekurangannya apa? Kekurangannya kalau dilakukan terapi seperti dengan menggunakan steroid, ya, hampir sebagian besar mengalami phimosis atau perlengketan berulang. Sehingga beberapa guideline di pediatrik dan di pediatrik surgery, juga di bedah urologi, beberapa guideline menyarankan jika terjadi phimosis atau paraphimosis gagal dengan terapi steroid, maka terapinya adalah sirkumsisi atau disunat. Gitu ya. Itu indikasi dari medis, teman-teman semua ya. Jadi bisa diikuti ya, ada phimosis, yaitu perlengketan antara kulit kuluf dengan glans penisnya yang tidak bisa ditarik ke belakang, ataupun paraphimosis yang kulit kulufnya itu bisa ditarik ke belakang, tapi tidak bisa dibalikan lagi ke depan. Gejala-gejalanya anak sering merasa menderita demam, panas badan begitu ya, tanpa penyebab lain, kemudian juga nyeri ketika BAK, buang air kecil, ketika pipis, nangis begitu ya. Kemudian ada tanda objektifnya, yaitu adanya timbul kemerahan dan adanya bengkak. Itu teman-teman ya. Baik. Nah, indikasi berikutnya, disunat itu apa kalau secara medis? Yang disebut dengan balanitis serotica obliterans, ya, BXO namanya itu. Kayak gimana sih dok? Nah, sebetulnya ingin saya tayangkan gambarnya, tapi nanti aja di belakang ya. Saya punya anak dok, kadang-kadang kalau pipis itu suka menggelembung prepusiumnya. Apakah ini apa penyakitnya? Ini penyakitnya adalah balanitis serotica obliterans. Jadi si prepusium bagian ujungnya, kulup bagian ujungnya itu sudah mengeras.
mengeras, memutih sehingga dia itu dia elastis. Begitu air kencing keluar itu ukuran si diameter tetap aja kecil, ya. Tidak mengembang, tidak elastis kulitnya. Kenapa? Karena sudah terjadi peradangan yang berulang. Jadi jaringan ujung dari kulufnya itu sudah mengeras karena infeksi yang berulang, timbul jaringan fibrotik namanya itu. Timbul jaringan yang keras, jaringan ikat yang keras. Tidak elastis kulitnya itu sehingga tidak mudah membuka dan menutup. Jadi seakan-akan kulitnya itu menutup terus. Akibatnya ketika kencing itu volumenya lebih besar, maka prepusium itu menggelembung, ya. Itu yang disebut dengan balanitis serotika obliterans. Nah, gejalanya apa? Sama dengan tadi. Nyeri saat BAK, kemudian si bagian prepusiumnya menggelembung, dan anak itu mengalami panas ketika BAK. Bahkan mungkin nanti ada yang demam. Gitu ya. Jadi, indikasi untuk hitan secara medis ya, tadi sudah dibahas ya, phimosis perlengketan, kemudian paraphimosis perlengketan tapi perlengketannya ringan, kemudian balanitis serotika obliterans, yaitu terjadinya infeksi dari kelenjar yang ada di dalam penis yang menyebabkan peradangan pada kuluf, pada prepusium, sehingga timbul jaringan ikat yang ada di prepusium, akibatnya kulit dari kuluf tidak elastis. Gejala yang timbul adalah nyeri, kemudian prepusium atau kuluf menggelembung ketika buang air kecil. Di antaranya itu teman-teman ya. Baik, kalau begitu apalagi sih yang mengharuskan penis itu di sirkumsisi, kulufnya itu dibuang? Yang paling sering berikutnya adalah infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing ini diakibatkan oleh rangkaian-rangkaian yang diuraikan tadi. Bisa diakibatkan oleh adanya phimosis, bisa juga diakibatkan oleh adanya retensi. Sisa-sisa pipis itu yang tidak terbuang dengan sempurna. Mungkin tidak ada phimosis di sana, tetapi ketika buang air kecil ada sisa air kencingnya di sana sehingga ada perkembangbiakan bakteri yang mengakibatkan infeksi, di mana infeksi bisa di saluran uretra di sini, ya. Gejalanya apa? Nyeri, bengkak di sini, ya. Kemudian juga bisa naik ke kandung kencing ke sini, ya. Gejalanya apa? Di sini mulai itu kalau infeksinya sudah mulai besar, banyak, pipis itu atau kencing itu keruh, ya. Tanda tanya itu infeksi sudah sampai ke vesika urinaria. Bisa juga nyeri pinggang, ya, nyeri pinggang. Nyeri pinggang artinya infeksi itu sudah sampai di ureter atau bahkan di ginjal. Ada nyeri pinggang, kemudian pegal di pinggang, kadang-kadang terjadi pendarahan saat BAK. Jadi buang air kecilnya itu warnanya kemerahan, gitu ya. Gejalanya apa? Karena di sini terjadi iritasi teman-teman pada lecet, mungkin begitu ya, simpelnya, baik itu di kandung kencing ataupun di saluran yang ke ginjal atau ureter, ya. Kadang-kadang di sini juga timbul ada nyeri. Kemudian ketika vesika urinaria atau kandung kencing ini kontraksi gitu ya, untuk mengeluarkan, kadang-kadang ini tidak bisa sampai tuntas. Jadi sebagian air kencing itu masih ada di dalam. Kemudian juga terasa seperti peradangan yang ada di sini, kan ada klepnya ya. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi di vesika urinaria itu untuk ke uretra itu ada klepnya, ya. Klepnya ini mengalami gangguan sehingga kadang buka, kadang nutup, kadang bukanya itu tidak sempurna. Sehingga terjadi gejala BAK-nya itu lebih sering iritasi begitu ya. Kemudian BAK-nya merasa tidak tuntas. Jika infeksi ini terus berlangsung, maka akan timbul bau yang berbeda ya dengan bau urin yang normal. Infeksi saluran kencing yang berulang
diakibatkan oleh adanya prepusium yang lengket atau kulup yang lengket atau kulup yang mengalami infeksi atau yang yang mengalami balanitis obliterans, itu adalah indikasi untuk sirkumsisi. Nanti ada risetnya teman-teman. Ternyata pada yang disunat itu mempunyai perlindungan seumur hidup terhadap infeksi saluran kencing. Gitu ya. Baik. Jadi itulah indikasi-indikasi untuk sirkumsisi secara medis, gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang kira-kira nggak boleh untuk disunat? Yang tidak boleh untuk disunat sebetulnya ini relatif, teman-teman semua. Contoh, misalnya ada kelainan bawaan. Bisa disunat? Bisa. Tapi dengan teknik tersendiri oleh penanganan spesialistik ya. Seperti halnya kemarin saya melakukan uretroplasti, pembuatan saluran kencing begitu ya di penis itu, karena lubang kencingnya itu adanya di bawah bukan di ujung ya. Bikin saluran kesini terusnya sampai ke depan. Nah, untuk bikin saluran ini dari mana bahannya? Bahannya dari kulit prepusium. Sehingga kalau misalnya ini udah habis, udah disunat duluan, padahal ini ada kelainan, maka bahan untuk membuat saluran itu tidak ada, ya. Sehingga kita ngambil dari tempat lain, misalnya dari mukosa, dari bibir, begitu ya. Dan itu menyebabkan anak itu sakitnya di dua tempat ya. Jadi kalau misalnya anak itu mengalami kelainan pada penis, nanti akan saya uraikan satu persatu, maka kelainan tersebut kontraindikasi di sirkumsisi atau disunat dengan teknik yang biasa, begitu ya. Apalagi yang menjadi kontraindikasi dan kehati-hatian yaitu pada kelainan pembekuan darah. Jadi kalau anak itu gosok gigi suka berdarah, kemudian kalau kebentur ada memar-memar lama, memar-memarnya ya. Kemudian kalau misalnya luka pendarahannya itu lama untuk berhenti. Kemudian kalau digigit serangga begitu ya, di sana timbul kemerahannya itu yang lama. Itu tanda-tanda anak tersebut mengalami kelainan pembekuan darah atau seling mimisan. Jadi kebentur sedikit atau misalnya karena cuaca sedikit timbul mimisan. Memang mimisan itu juga bisa disebabkan oleh kelainan lokal yang ada di struktur pembuluh darah yang ada di hidung, belum tentu kelainan pembekuan darah. Tetapi tanda-tanda kelainan pembekuan darah diantaranya adalah anak itu sering mimisan, ya. Nah, kelainan apa lagi yang mengakibatkan anak tersebut ini tidak boleh dihitan atau harus hati-hati dalam menghitan dengan penanganan tertentu, yaitu kelainan-kelainan sistemik pada anak misalnya dengan epilepsi begitu ya, atau pada anak yang hiperaktif, pada anak yang mengalami gangguan penyakit sistemik misalnya diabetes mellitus tipe 1 begitu ya. Jadi ini perlu kehati-hatian. Jadi penanganannya itu tidak sama dengan hitanan seperti biasa, teman-teman. Kelainan pembekuan darah sih yang paling sering hemofili ya, hemofili A. Untuk hemofili maka harus dirawat sebelum dihitan ya, karena berikan dulu faktor substitusi faktor 8 ya. Kemudian setelah dirawat, kemudian disirkumsisi, karena kalau hemofili itu kan pendarahan terus aja mengalir begitu ya kalau ada luka itu. Nah, kemudian setelah disirkumsisi dirawat juga untuk observasi. Memang jarang. Saya juga selama ini baru menghitan anak hemofili itu kalau nggak salah 4 orang ya. Dan kalau misalnya terluka sedikit aja ketika perbannya dibuka itu pendarahan terus saja mengalir. Jadi tidak simpel, tidak sederhana. Jadi mohon pada orang tua ini diperhatikan. Dan kepada teman-teman yang mungkin sering menyunat juga ya, untuk kasus-kasus ini mohon untuk diperhatikan. Nah, sekarang kelainan pada penis, hipospadia. Jadi kalau pada normal ini, penis seperti ini teman-teman. Ya, tapi kalau pada keadaan tertentu, muaranya itu ada di bawah, bukan di ujung. Nih, ini kan uretra teman-teman ya, uretra begitu, ada di ujung sini. Ada juga yang di pangkal di sini.
Normalnya kan di bagian ujung dari glans ya. Nah, ciri-cirinya itu penisnya itu melengkung. Jadi tidak lurus ketika ereksi. Jadi kalau anak misalnya kelihatan penisnya itu ketika pagi-pagi itu bengkok seperti ini ya. Kalau kelihatan misalnya anak tersebut BAK-nya itu tidak bisa punten ya sambil berdiri, dia harus sambil jongkok karena muaranya itu di bawah. Jadi ketika dia kencing sambil berdiri, maka akan belepotan kemana-mana karena muaranya ke bawah. Ada banyak kasus seperti ini. Jadi hampir setiap sebulan 3 kali, 4 kali saya operasi untuk membetulkan kasus hipospadia seperti ini, teman-teman. Ya, jadi hipospadia ini kontraindikasi untuk disirkumsisi karena kulit prepusiumnya ini akan kita gunakan nih untuk membuat saluran. Jadi cirinya itu penisnya melengkung ke bawah, kemudian juga muaranya juga di bawah, kemudian kulit di atas itu dominan. Wah, kayak hoodie kayak gitu ya. Kayak apa namanya ya, kayak hoodie kayak gitu ya. Sedangkan di bawahnya itu hampir tidak ada kulit prepusium. Seperti di bawahnya itu seperti sudah disunat. Jadi kelihatan gitu ya. Di bawahnya itu tidak ada kulitnya. Dikatakan, ini sudah disunat dari lahir. Belum tentu, lihat. Siapa tahu ini kelainan yang disebut dengan hipospadia. Ya, yaitu ciri-cirinya. Ya, nanti kalau teman-teman ingin jelas lagi, ciri-cirinya dan gambar-gambarnya, insya Allah nanti di tayangan akhir ini di Zoom ya. Barangkali mau bergabung di Zoom silakan. Nanti ada beberapa gambar yang saya sampaikan nanti setelah tayangan ini selesai. Silakan yang mau bergabung di Zoom boleh silakan ya. Oh, akunnya sudah ada tuh ya. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah epispadia. Ini hipospadia, ini masih ya gambarnya teman-teman, nanti saya sampaikan. Nah, selanjutnya ada epispadia. Jadi si muaranya itu bukan di ujung tapi di atas ya, jelasnya nanti mungkin gambarnya ya. Bentuknya itu abnormal. Nah, yang selanjutnya yang menjadi kontraindikasi di hitan pada teknik yang biasa yaitu penis yang tertanam, barid ya, barid penis. Jadi onoknya gemuk. Kemudian juga seakan-akan penisnya kecil. Padahal kalau dilihat, kalau ditekan, itu penis ukurannya normal. Tetapi karena saking gemuknya anak, sehingga penisnya itu nggak muncul. Ada di dalam lemak tertimbun seperti ini. Teman-teman bisa lihat gambarnya sini ya. Nih, ini lemaknya. Jadi penisnya di sini. Yang muncul di luar itu hanya kulit prepusiumnya. Ya, ini juga tidak boleh disirkumsisi dengan teknik yang standar. Nanti disunatnya oleh dokter bedah anak, dokter bedah urologi, atau oleh dokter bedah plastik. Ya, karena tekniknya itu berbeda sekali. Kalau misalnya anak ini disunat ya dengan teknik yang standar, maka kemungkinan terjadi penutupan. Ketutup aja si penisnya itu hampir nggak kelihatan. Atau saya pernah lihat juga nggak kelihatan penisnya, cuma ada lurus aja gitu, kemudian ada lubang seperti itu. Itu anak disunat ketika usia 2 tahun, padahal dia barid penis, kemudian akhirnya memerlukan rekonstruksi. Lama itu teman-teman, ibu bapak semua, untuk melakukan rekonstruksi itu nggak sederhana ya. Kita lakukan dalam bius total gitu. Direkonstruksi, kulitnya itu dibentuk lagi ya. Jadi penis yang tertanam, kemudian yang muncul hanya kulupnya. Nah, kemudian yang pada anak-anak yang obesitas. Nah, perlu diperhatikan juga, punten, ini saya salah masukkan. Penis yang kecil ini belum tentu barid penis teman-teman ya, tapi pada penis yang kecil bisa terjadi penis itu tertanam. Kontraindikasi berikutnya adalah mikropenis, yaitu penisnya itu kecil menurut usia. Jadi ketika usia dia misalnya 2 tahun harusnya ukurannya sekian sentimeter, ternyata ukurannya lebih kecil. Nah, ini sebaiknya kita lakukan treatment dulu. Pengobatan dengan menggunakan hormon, terapi hormonal. Supaya penisnya itu ukurannya normal dulu, baru dilakukan sirkumsisi. Nah, itulah sirkumsisi teman-teman ya, ternyata tidak sederhana ya.
sirkumsisi itu. Nah, kemudian manfaat. Dok, benar nggak manfaatnya sirkumsisi itu? Banyak banget, banyak banget. Beberapa kali WHO mengisyaratkan salah satu pencegahan dari HIV, Human Immunodeficiency Virus, itu adalah dengan sirkumsisi, teman-teman ya. Bahkan ini penelitian saya telusuri sejak tahun 93. Pada populasi yang disirkumsisi, ternyata angka kejadian HIV itu boleh dikatakan jauh lebih rendah daripada mereka yang daripada mereka yang tidak disirkumsisi. Jadi intinya adalah sirkumsisi bisa menurunkan angka kejadian HIV. Kemudian kalau kita lihat juga infeksi saluran kencing, ISK, angkanya itu lebih rendah pada mereka yang disirkumsisi. Kemudian juga kanker penis. Nah, kanker penis saya coba penelitian yang lama begitu ya. Saya coba cari begitu ya. Nanti akan kita coba sajikan di sini ya. Kemudian menurunkan juga angka kejadian penyakit menular seksual. Baik, kita lihat satu persatu. Nih, ini penelitian bukan penelitian biasa teman-teman. Ini penelitian merupakan review terhadap beberapa penelitian yang lain. Jadi beberapa penelitian digabungkan yang disebut dengan meta-analisis ya. Kurang lebih sampelnya itu 407.000. Banyak banget. Dari penelitian-penelitian tersebut digabungkan, ketemulah angka 407.902 sampel orang. Ya, ini sangat banyak. Kalau meta-analisis ini hasilnya kita lebih margin errornya itu lebih kecil ya. Nah, dari hasil 19 penelitian ini dikatakan bahwa manfaat sirkumsisi untuk mencegah ISK itu telah terbukti dengan nyata. Bahkan di sini dikatakan manfaat untuk mencegah infeksi saluran kencing itu bersifat seumur hidup. Ya. Ya kan di hitan mas sekali seumur hidup tetap di hitan. Ya. Nah, kemudian dari meta-analisis ini juga didapatkan data nih bahwa sirkumsisi pada bayi baru lahir, karena beberapa center pendidikan di dunia ini ada berbeda pendapat tentang sirkumsisi pada bayi baru lahir. Nah, dari penelitian ini disimpulkan sirkumsisi pada bayi baru lahir sudah tidak perlu dipertentangkan lagi katanya. Karena dilihat dari nilai kebermanfaatannya. Bahkan di negara-negara yang mengalami penurunan mereka yang disirkumsisi, dikatakan di sini penurunan tingkat sunat mengancam bagi kesehatan masyarakat. Seperti tadi, baik itu kesehatan akibat infeksi saluran kencing, pencegahan penyakit menular, kemudian pencegahan kanker dan lain sebagainya. Ini sebuah penelitian menurut saya yang sangat bermakna ya, yang membuktikan manfaat-manfaat dari hitan. Nah, ini yang saya bilang tadi, ditelusuri nih. Ini penelitian, teman-teman, mereview dari tahun 1910. Lama banget ya, lama banget. Membandingkan, karena kanker itu kan tidak tumbuh setahun 2 tahun. Bisa puluhan tahun baru timbul kanker, kanker dari penis. Nah, kanker penis itu seperti apa gejala-gejalanya? Nanti di bagian akhir saya akan coba tunjukkan, karena ini penting ya teman-teman ya. Bagaimana kanker itu pada tahap awal, kayak luka begitu ya. Kayak luka padahal itu kanker. Kadang-kadang menganggap, wah itu mah katanya seperti bahasa dikatakan seperti mata iwak katanya ya. Padahal itu kanker. Nah, nanti akan saya coba munculkan gambarnya ya. Ini kanker, ini bukan. Supaya apa? Supaya mawas diri. Pada penelitian ini, teman-teman, dibandingkan antara yang tidak disirkumsisi, di sini ya, jadi male circumcision, yang tidak disirkumsisi, ternyata angka kejadian yang kanker itu 1 dari 600. Berarti kan banyak. Jadi dari 600 orang itu ada 1 yang kanker. Tetapi kalau disirkumsisi, angka kejadian kanker penis itu 1 dari 8 juta orang.
penelitian lainnya dikatakan 1 dari 75.000 orang. Jadi bagi komunitas yang disirkumsisi, mereka dapatkan hanya 1 dari 75.000 orang dibandingkan pada yang tidak disirkumsisi, yaitu angkanya 1 berbanding 600. Ini perbedaan yang sangat luar biasa. Ya, jadi sirkumsisi itu bisa mencegah terjadinya kanker dari penis. Ya. Nah, ini penelitian yang banyak, teman-teman. Penelitian yang banyak. Ini penelitian sebuah cohort study, penelitian yang diikuti begitu ya sejak disirkumsisi. Disimpulkan bahwa sirkumsisi itu secara signifikan menurunkan angka kejadian HIV. Oke ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana, Dok? Usianya nih, usia berapa nih? Yang mau disunat kan beda-beda tuh ya. Ada yang usia sebentar. Punten ya, punten. Usia berapa yang pantas untuk disirkumsisi? Soalnya beda-beda. Kalau misalnya di kelompok tertentu dari bayi aja udah disirkumsisi, udah disunat begitu ya. Kalau misalnya di daerah sini nih, di daerah Jogja, saya nanti besok akan melakukan hitanan massal bersama DT Peduli Jogja. DT Peduli Jogja, teman-teman yang di Jogja, ya, saya ada di Jogja nih. Ada Mbak Yuroh dari DT Peduli ya. Kita akan sirkumsisi insya Allah hari besok ya di Gunung Kidul ya. Nah, ternyata pesertanya itu besar-besar, ya. Kalau misalnya di daerah Ciamis, Tasik, pesertanya kecil-kecil, ya. 3 tahun, 4 tahun sudah disunat. Kalau di sini, disunat itu belasan tahun, ya. Ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun, ya, rata-rata begitu. Kemudian juga ada di beberapa negara Arab, ya, di semenanjung Arab, disunat itu usianya kecil-kecil. Jadi sebetulnya usia yang ideal itu berapa? Ya, nanti untuk aspek fikihnya mungkin nanti akan dibahas oleh Ustadz Mulyadi ya. Tapi kalau secara medis kita coba lihat bagaimana dihitan pada usia bayi, anak, remaja dan dewasa. Jadi begini teman-teman semua, pada bayi circumcision of the newborn, nanti saya sampaikan 2 jurnalnya ya. Itu menjadi tren di mana? Di Amerika dan di Kanada. Jadi mereka beranggapan bahwa perlindungan terhadap infeksi saluran kencing itu sudah diberikan begitu bayi itu lahir, kemudian disirkumsisi. Jadi kemungkinan terjadinya gangguan tumbuh kembang pada bayi, pada anak, yang diakibatkan oleh seringnya infeksi saluran kencing yang berulang, itu bisa diturunkan. Karena apa? Jurnal tadi menunjukkan bahwa sirkumsisi ini bisa melindungi dari infeksi saluran kencing yang berulang seumur hidupnya. Ya kan? Jadi mereka beranggapan ketika bayi dihitan itu artinya memberikan perlindungan terhadap infeksi sehingga gangguan terhadap tumbuh kembang itu bisa dihilangkan atau bisa dikurangi. Kemudian usia anak nih, anak misalnya usia SD begitu ya, usia TK begitu. Apakah ini juga merupakan umur ideal untuk dihitan? Ada beberapa pertimbangan, teman-teman. Kalau kita lihat dari pertimbangan medis, sebetulnya mau bayi baru lahir, mau anak, mau remaja, mau dewasa, sebetulnya tidak ada perbedaan. Silakan bebas. Tekniknya nanti yang berbeda. Kalau pada bayi, tekniknya itu memang lebih lebih detail begitu ya. Karena apa? Contoh begini, di bagian bawah dari glans penis itu kan dekat sekali dengan saluran kencing, ya. Sehingga kalau tidak terlatih untuk mengikat pendarahan di bagian bawah atau misalnya mengcounter bagian bawah, bisa terjadi yang namanya post circumcision hipospadia. Jadi terjadinya kebocoran, begitu. Pada bayi itu tekniknya berbeda dibandingkan dengan teknik anak, begitu ya. Jadi bisa.
Kalau saya rujuk dari penelitian tadi yang ada di Amerika, karena dikatakan bahwa sekitar 50% bayi baru lahir di Amerika itu disunat. Circumcision of the newborn namanya itu. Tetapi dilakukan oleh mereka-mereka yang telah mendapatkan sertifikasi atau mereka yang berprofesi sebagai bedah anak, bedah urologi, bedah umum, dan bedah plastik. Jadi berbeda ya yang sunatnya itu. Nah, kalau di sini rata-rata ya di Indonesia rata-rata kan anak-anak yang disunat. Dok, kalau di Indonesia banyak nggak disunat bayi? Banyak. Teman-teman rekan-rekan kami itu di pesantren misalnya di Husnul Khotimah rata-rata ustadz-ustadznya itu menyunat anaknya itu ketika bayi. Dok, ini bayi, anak saya punya anak lagi, apa namanya, anak saya punya anak lagi laki-laki, disunat dok ya, ya. Mereka itu di bawah 1 tahun, ya, pada disunat. Jadi, no problem, alhamdulillah. Dengan tekniknya mungkin yang berbeda, gitu ya. Nah, ada juga kalau kebiasaan di kita, kebiasaan kultural, ya, kalau dikatakan anak itu sudah ingin, karena teman-temannya lihat udah pada disunat, atau anak tersebut sekiranya bisa mengurus lukanya, tidak terlalu apa namanya intinya bisa diatur lah ya, bisa diatur, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, begitu ya. Nah, bagaimana khitan pada remaja dan dewasa? Remaja dan dewasa ini mempunyai keunikan tersendiri. Jadi karena mekanisme reproduksinya ini sudah relatif berjalan, ya, maka ada kekhasan untuk sirkumsisi pada remaja dan dewasa. 2 hari yang lalu, hari Senin ya. Hari Senin kemarin ada mualaf disunat, begitu ya. Nah, ini agak berbeda tekniknya. Kenapa? Jahitannya itu lebih banyak. Kemudian juga jahitan dalam untuk pendarahan itu lebih banyak juga. Pada dewasa itu ada mekanisme ereksi yang sering, teman-teman. Jadi ketika penjahitan mungkin hanya di bagian-bagian tertentu, mungkin penjahitan tersebut tidak sebagian akan terbuka. Sehingga lukanya itu bisa terjadi Wondhisen namanya itu ya. Luka operasi terbuka. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat dari datanya, jadi dikatakan di sini sekitar 50% bayi baru lahir di Amerika itu disunat oleh siapa? Oleh dokter yang terlatih, begitu ya. Di sini dikatakan a novel approach increase fidelity of the neonatal circumcision. Di Kanada juga demikian saya baca, ya. Ada kontroversi, ada di mana-mana juga ya, termasuk khitanan pada orang dewasa sekalipun. Nah, terakhir ini teman-teman, jadi boleh saya simpulkan ya, untuk usia sebetulnya secara medis itu tidak menjadi permasalahan. Silakan saja. Mau bayi baru lahir juga disunat boleh. Nah, tinggal nanti kita sandingkan dengan fikih. Nah, terakhir mungkin nanti terkait dengan sirkumsisi pada perempuan. Ini yang banyak kontroversi. Bahkan WHO melarang sirkumsisi pada perempuan. Kenapa sampai demikian ternyata teman-teman semua? Nah, ternyata yang dilakukan sirkumsisi itu bukan pada kaidah fikih dan pada kaidah medis. Lebih banyak pada adat istiadat dan budaya. Nih, saya tunjukkan. Punten. Saya tunjukkan coba ya. Jadi pada beberapa negara di Afrika, sirkumsisi pada perempuan itu memotong. Memotong apa? Memotong klitoris atau bagian dari labia mayora dan labia minora. Padahal pada perempuan pun sama. Yang dihilangkan, yang dipotong itu adalah kulit kuluf. Jadi punten ya, saya tampilkan gambar ini, mudah-mudahan ini tidak jadi permasalahan ya. Ini punten teman-teman, maaf sekali lagi karena di sini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang muncul. Punten, maaf sekali lagi. Kalau ini misalnya klitoris, ya, di atasnya itu ada sama seperti kulit prepusium pada laki-laki. Nah, kulit inilah yang dibuangnya, bukan memotong klitorisnya. Pada beberapa kejadian, ini klitoris ini yang dipotong, teman-teman. Padahal ini kan sama dengan kepala penis. Ya, di sini rangsang seksual tertinggi pada perempuan.
Kalau ini dipotong justru ini akan jadi permasalahan. Tapi kalau ini dibuang, maka rangsang seksual akan lebih sensitif, lebih bagus. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Jadi kalau misalnya sirkumsisi pada perempuan, nanti kalau masalah fikihnya nanti Ustadz Mulyadi mungkin ditanyakan ke beliau ya. Hifad, sirkumsisi pada perempuan, bukan memotong glans klitoris kayak ini, bukan dipotong. Tapi memotong atau membuang dari kulit di sini nih. Klitoral prepusium, ini yang dibuang. Apa buktinya teman-teman? Lihat. Jadi kalau kita lihat dari apa namanya buku-buku sejarah kedokteran Islam, kemudian kita lihat dari fatwa-fatwa ulama, Imam Nawawi menginstruksikan yang dipotong itu adalah bagian dari a part of the fold of the skin in the upper of the part of the vagina. Jadi yang dipotong itu adalah kulit yang menutupi apa? Bagian dari atas di vagina. Bukan memotong vagina, bukan menutup vagina. Yang terjadi adalah di beberapa negara di Afrika terjadi yang disebut apa namanya female genital mutilation, sehingga dilarang oleh WHO. Kenapa? Yang diiris itu adalah glans klitoris. Yang diiris itu yang dipotong adalah labia mayora, labia minora dan sebagainya. Nanti saya tunjukkan ya, insya Allah ya, setelah tayangan berikut ini. Setelah di Zoom ya. Baik, itulah sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, kalau kita berbicara tentang khitan ya, punten sekali bahasan ini memang sensitif untuk ditayangkan, tetapi ini ilmu, jangan sampai karena kita tabu akan sesuatu, keilmuan itu kita dapat dari sumber yang punten, yang tidak benar, atau dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan berarti saya paling benar, enggak. Cuma paling tidak ketika saya tayangkan tadi, insya Allah mengambil rujukan-rujukan dari hasil-hasil risetnya. Dan ini juga saya tayangkan setelah izin dari Ustadz Mulyadi ya, sebagai lajnah syariah di Darut Tauhid. Baik, itu teman-teman. Jadi kalau kita berbicara masalah khitan pada perempuan, ya ini memerlukan kajian yang tersendiri lebih dalam begitu ya. Baik. Baik. Sekarang kita diskusi yang untuk tayangan nanti, insya Allah setelah tayangan yang di medsos ini, setelah MPTV ini, mungkin nanti akan saya coba tayangkan gambar-gambarnya ya, yang belum saya sempat tayangkan tadi. Baik, kita diskusi ya. Diskusi dulu ya. Ada pertanyaan dari IG apa dari YouTube Kang Apip ya? Dok, kalau anak laki-laki usia 11 tahun sering BAK itu kenapa ya? Baik. Jadi sering BAK itu ada 3 faktor penyebab besar. Tiga besar faktor penyebab ya. Yang pertama adalah kelainan sistemik. Misalnya pada penyakit-penyakit infeksi saluran kencing. Kemudian pada penyakit gula atau penyakit diabetes. Itu bisa mengakibatkan anak tersebut sering kencing. Dok, bisa 11 tahun diabetes? Bisa. Dok, bisa 11 tahun infeksi saluran kencing? Sangat bisa. Ya, seperti saya katakan tadi. Jadi ada iritasi, kemudian iritasi mengakibatkan rangsangan terhadap kandung kencing untuk berkontraksi, akhirnya pengen pipis. Tapi pipisnya bisanya nggak banyak, sedikit-sedikit, begitu ya. Bisa juga pada kelainan normal, bisa. Pada keadaan tertentu, misalnya pada kelembaban yang tinggi, suhu yang dingin, maka laju metabolisme itu lebih tinggi, kemudian aliran darah itu akan lebih banyak untuk disaring, sisa yang disaringnya pun lebih banyak. Sehingga jangan kaget, kalau pada suasana suhu yang lembab, kemudian yang suhu udara yang dingin, ya kencing itu akan lebih sering, itu normal, ya. Jadi itu yang pertama pada kelainan penyakit infeksi. Yang kedua, penyakit hormonal. Yang ketiga, bisa aja kelainan keadaan normal gitu ya.
Itu ya. Baik, sekarang dari IG. Maaf dok, kalau anak cerebral palsy, CP ya, cowok sekarang usia 6 tahun 9 bulan, berat badan 13 kilogram, kira-kira kalau dihitan nunggu usia 7 tahun, nggak masalah Pak. Jadi pada anak cerebral palsy, pada anak yang mengalami kelainan tumbuh kembang atau pada epilepsi begitu ya, itu bisa dihitan pada usia kapanpun. Nah, pada anak yang epilepsi kita memerlukan perangkat ataupun obat-obatan yang lebih untuk persiapan ya. Misalnya pada anak yang punya gejala penyakit asma gitu ya. Pada asma, kemudian epilepsi, kemudian pada riwayat kejang demam, maka untuk hitanan kita siapkan perangkat-perangkat obat-obat tertentu sehingga kalau terjadi serangan ya kita tinggal masukkan. Misalnya terjadi serangan sesak pada asma, terjadi bangkitan kejang pada epilepsi, kita bisa lakukan intervensi begitu ya. Jadi kalaupun misalnya dihitan nanti pada 7 tahun juga insya Allah nggak jadi masalah. Baik ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, bagaimana jika anak perempuan tidak disunat? Nah, saya pernah baca dan saya pelajari itu hukumnya tidak wajib. Khifan pada anak perempuan itu hukumnya sunnah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa semua hadis tentang khitanan pada anak perempuan itu hadisnya itu lemah. Jadi menurut medis itu nggak jadi masalah ya. Nanti untuk fikih ya nanti tanya ke ustaznya. Tapi yang pernah saya pelajari khifat itu tidak wajib hukumnya ya. Selanjutnya, maaf kalau anak sudah dewasa usia 27 tahun dan sudah terlanjur tidak dihitan, bagaimana? Hitanan pada dewasa juga tidak jadi permasalahan. Tertua saya pernah menyunat itu usia 76 tahun. Muslim, tapi belum disunat. 76 tahun. Nggak jadi masalah. Cuma tekniknya saja nanti yang berbeda. Yang kemarin di hitan itu mu'alaf usia 34 ya, 34 tahun, belum nikah. Dan itu juga tidak jadi masalah. Yang jadi perbedaan adalah masalah teknik sirkumsisinya saja. Gitu ya. Kemudian, Assalamualaikum dok. Jadi untuk perempuan baiknya dihitan apa tidak kalau menurut Islam dan kesehatan? Kalau menurut kesehatan tidak dihitan tidak jadi masalah. Ya. Kalau menurut fikih yang saya baca tidak dihitan juga tidak jadi masalah. Begitu ya. Sebetulnya saya punya slide-nya hitan pada perempuan ya. Termasuk dalil-dalilnya ya. Tapi mungkin nanti Ustadz Mulyadi yang lebih paham di sini ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dok, ciri-ciri wanita yang sudah dihitan gimana ya? Kalau kuluf pada perempuan itu berupa selaput. Jadi tidak seperti kulit prepusium pada laki-laki. Dan ketika dewasa biasanya kuluf itu rudimenter. Rudimenter apanya? Mengecil gitu ya, mengecil kulitnya itu. Jadi beda dengan prepusium pada laki-laki, begitu ya. Saya coba tayangkan gambarnya ya. Nah, jadi kalau pada perempuan kulitnya seperti ini, kalau pada laki-laki kan nutup ke depan, kayak gitu ya. Nah, kalau pada perempuan seperti ini. Jadi kalau pada perempuan, pada anak-anak ini berupa selaput. Sehingga untuk nyunat anak perempuan, tanda kutip ya cukup pakai cotton bud aja dioleskan kayak gitu. Ini selaputnya itu sudah teriritasi. Jadi selaputnya itu sudah kebuang. Jadi cukup di bagian atas klitoris. Ingat ya, pada ibu bapak, para dokter atau para ibu bidan ya, klitoris di atasnya itu ada selaput, selaputnya itulah yang diusap. Cukup pakai cotton bud itu udah selesai ya. Lunak sekali. Ya kayak selaput apa ya, tipis-tipis banget. Kayak 2 kali tisu kayak gitu ya, kalau saya lihat ya. Baik, jadi pada perempuan berbeda sekali ya. Baik ibu bapak semua yang ada di IG, yang ada di MKTV, yang ada di MKFM, kebersamaan kita hanya sampai jam 6. Bagi ibu bapak yang ingin
melanjutkan kajian. Insya Allah akan saya sampaikan beberapa gambar-gambar yang mungkin tidak bisa ditayangkan tadi. Silakan untuk bergabung di Zoom. Baik, sahabat-sahabat yang di MKFM, terima kasih atas siaran tayangnya, kemudian MKTV, kemudian yang ada di platform Digital Agim semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.